Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Lagi dan lagi rencana pemindahan ibu kota baru menuai kontroversi di tengah krisis pandemi COVID-19. Bahkan tidak sedikit pihak dari berbagai kalangan ini ikut menyuarakan penolakan dari mega proyek pemerintah ini. Selengkapnya kita akan simak dalam Ramai-Ramai Tolak Ibu Kota Baru. Ya, seperti kita tahu, tahun 2021 ini merupakan target pemerintah untuk mulai mempersiapkan pembangunan ibu kota baru ya. Kita lihat memang di sini adalah kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang memang menyebut paling tidak perkiraannya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini bisa mulai dilakukan di tahun 2024 secara bertahap. Nah, tidak hanya tahap groundbreaking terkait payung hukumnya ini juga sudah dipercepat proses penyelesaiannya. Presiden Jokowi, yaitu jubir dari Presiden Jokowi, Fajrul Rahman mengatakan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN akan segera rampung dalam 3 bulan ini dan bakal dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, ini juga sudah termasuk dengan penerbitan Perpres baru, nantinya ada Perpres baru tentang Otorita Ibu Kota baru, di mana nantinya ada Kepala Otorita Ibu Kota setingkat menteri yang diangkat oleh Presiden. Namun RUU IKN ini yang masuk dalam Prolegnas 2021 memang sudah terlanjur menuai beragam kritik, terutama terkait pembiayaan di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru ini nilainya juga cukup fantastis sebesar 466 triliun rupiah. Dengan 3 skema pembiayaan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah melalui APBN ada sekitar 19,2%, setara dengan 89,4 triliun rupiah. Lalu dari swasta ini 26,4%, 123,2 triliun rupiah. Dan juga dari skema KPBU 54,4%, 253,4 triliun rupiah. Nah, sebetulnya dari sisi ekonomi, tujuan pembentukan ibu kota baru ini diharapkan bisa menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan juga bisa meningkatkan lapangan kerja. Tapi menurut beberapa ekonom, untuk sekarang rencana ini belum bisa diterima. Mengapa demikian? Kita akan cek di slide berikutnya. Jadi ada berbagai alasan menurut ekonom dari masalah persiapan, pelaksanaan di waktu yang tepat hingga pembiayaan. Tapi mayoritas ekonom ini menyoroti soal kapasitas keuangan negara. Nah, pertama menurut ekonom senior Emil Salim, anggaran jumbo untuk ibu kota negara ini lebih baik digunakan buat penanganan COVID-19 dan pengembangan SDM. Lalu ia juga memperkirakan ibu kota negara ini tidak akan menghasilkan pemerataan dan menurunkan ketimpangan ekonomi, di mana mengingat pembangunan ibu kota baru katanya dimulai dari nol. Kemudian serupa ekonom senior Indef Didik Junaidi di sini mengatakan baik APBN dan BUMN ini yang diberi penugasan sudah memiliki beban keuangan yang luar biasa. Hutang BUMN yang non-keuangan saja ini sudah meningkat hampir 1.200 triliun rupiah dan belum lagi jika ditambahkan dengan BUMN keuangan, bebannya ini hingga sekitar 2.000 triliun rupiah secara keseluruhan. Lalu tidak berbeda, ekonom senior Fadil Hasan juga menilai proyek sebesar ini katanya bisa membuat utang pemerintah membengkak. Pasalnya hutang pemerintah ini terus meningkat, terakhir di 6.300 triliun rupiah dan prediksinya di tahun 2024 ini bisa mencapai 10.000 triliun rupiah. Lalu kita akan lanjut di slide berikutnya, memang masih ada lagi penolakan pemindahan ibu kota negara yang juga datang dari kalangan anggota DPR misalnya. Anggota Komisi 6 DPR Herman Kairon ini melihat pemindahan ke Kalimantan Timur itu terlalu jauh dan tidak rasional. Kemudian ada juga dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus yang juga memperdebatkan kalau pemindahan ibu kota itu bukanlah hal yang mendesak. Seharusnya biaya jumbo yang digunakan itu lebih baik untuk pemulihan di sektor kesehatan dan juga ekonomi. Nah, dari masalah pendanaan dan juga momentum sampai pradesain pun ini sebetulnya juga tidak luput dari komentar pedas. Kita akan lihat seperti apa di slide yang terakhir. Nah, ini dia pradesain Istana Negara yang juga sempat bikin heboh ya, bukan cuma asosiasi arsitek aja yang ikut protes. Banyak netizen pun yang juga tidak setuju dengan pradesain istana yang berbentuk Garuda ini. Nah, asosiasi arsitek berpandangan secara teknis katanya desain ini tidak mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital.
dan juga tidak merepresentasikan pembangunan rendah karbon yang seharusnya menjadi upaya pemerintah dalam mengutamakan forest city atau ramah lingkungan. Kemudian pada akhirnya Asosiasi Arsitek merekomendasikan lebih baik desain bentuk Garuda ini katanya dijadikan monumen atau tugu sebagai landmark. Dan atas kejadian ini pun pada pekan lalu Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan pihak Asosiasi Arsitek dan pemerintah mengatakan terbuka dengan setiap gagasan dan masukan terkait dengan pembangunan ibu kota baru. Ya, itu dia beragam kontra soal ibu kota negara di berbagai aspek yang memang cukup dilematis ya di tengah dampak pandemi yang belum usai saat ini. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan ini perlu dikaji kembali? Semua ada di tangan pemerintah.